Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama yang mu'tabar yang masih tersisa di atas permukaan bumi ini sebagai lampu untuk penerang apabila kita kegelapan tentang ilmu agama. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ketika kita membicarakan tentang Idul Adha, pastinya akan mengembalikan ingatan kita pada sebuah keluarga yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang mana keluarganya bapak para nabi, bapak para rasul, karena ketika kita lihat silsilah keturunannya semua bersambung kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di dalam suatu riwayat diceritakan ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam sedang mengembala binatang ternak sebagaimana biasanya, beliau sedang duduk di atas batu yang berada di atas bukit yang tinggi. Dikala itu mulutnya selalu berkomat kamit, berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Ya malaikati, wahai malaikatku, lihatlah kekasihku Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dimanapun ia berada, kapanpun dan dalam situasi apapun, dia selalu bermunajat kepadaku, berzikir kepadaku, untuk berubudiyah kepadaku kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu para malaikat menjawab, "Ya Allah, itu wajar. Kekasihmu Nabiullah Ibrahim hidupnya penuh bergelimpangan dengan harta. Wajar ya." Wahai para malaikat, kata Allah, "Jangan engkau berburuk sangka kepada kekasihmu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau kalian masih ragu, silahkan kalian turun ke bumi untuk memenuhinya." Pada ketika itu turun satu malaikat ke bumi untuk berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, menjelma seperti biasanya, seperti manusia biasanya. Ketika berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim, malaikat pun memberi salam. "Assalamualaikum ya Ibrahim." Waalaikumsalam. "Wahai Ibrahim." Semua binatang ini milik siapa, kata malaikat? Sebenarnya milik Allah Subhanahu wa taala, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Cuma dalam detik ini masih dalam kekuasaanmu, kata Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim," kata malaikat, "sudahkah kiranya engkau memberikan satu ekor saja kepadaku?" Apa yang jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? "Wahai hamba Allah, silahkan engkau bertasbih kepada Allah satu kali, maka sepertiga binatang ini akan menjadi milikmu," kata Nabi Ibrahim. Maka malaikat pun bertasbih kepada Allah. "Coba engkau bertasbih sekali lagi, wahai hamba Allah, maka sepertiga yang lainnya akan menjadi milikmu." Maka malaikat pun mengulang tasbihnya. "Subhanun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war-ruh, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Subhanallah. Hadirin, tidak pernah Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Maaf, mohon maaf, belum ada rezeki, belum ada uang receh." Tetapi beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka malaikat pun bertasbih sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tasbih yang pertama. Tidak pernah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan belum ada rezeki. Cuma dengan satu kali tasbih sampai 3 kali tasbih, binatang ini diserahkan kepada malaikat. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai hamba Allah, apa yang harus kamu kerjakan?" Kata Nabi Ibrahim, "Karena binatang ini semuanya sudah menjadi milikmu."
dan aku termasuk hamba-Mu. Karena kata Nabi Ibrahim alaihissalam, apabila malaikat bertasbih kepada Allah, semuanya jantan yang akan dikasih kepada malaikat, dan termasuk dirinya menjadi hamba. Apa yang harus aku kerjakan wahai hamba Allah? Malaikat pun bingung. Lalu malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kekasihmu Nabi Ibrahim telah memberikan semua hartanya kepadaku. Apa yang harus aku kerjakan? Kemana akan kubawa binatang-binatang ini, kata malaikat. Malaikat pun membuka rahasianya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, sebenarnya aku ini adalah malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuhmu, wahai Ibrahim. Aku tidak butuh kepada binatang ternamu. Nabi Ibrahim pun menjawab, aku tidak butuh lagi kepada binatang ternak. Yang sudah aku sedekahkan tidak akan aku mengambilnya lagi, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala firman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, silakan ambil semua binatang ternak ini dan kurbankan, bagikan kepada fakir dan miskin. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkurban 1000 ekor kibas, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Subhanallah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Allah, yang aku korbankan, yang aku sedekahkan ini bukan seberapa ya Allah. Bila seandainya Engkau anugerahkan kepadaku seorang anak, maka aku akan mengorbankannya untuk melaksanakan perintah-Mu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim sudah lama berumah tangga dengan Siti Sarah, belum dikaruniai seorang anak. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam lupa akan perkataannya karena sudah lama berselang waktu. Apa kata Nabi Ibrahim tadi? Ya Allah, berikanlah aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka berikan di dalam Al-Quran, di dalam surat As-Saffat, Rabbi habli minas shalihin. Makanya disunahkan kepada kita Fatimul Fakirah, apabila ada anak kecil ingin anaknya menjadi anak yang soleh, usapkan di kepalanya, katakan Rabbi habli minas shalihin. Itu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama berselang waktu ternyata Nabi Ibrahim lupa dengan perkataannya, janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ternyata Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasharnahu bighulamin halim. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, lahirlah seorang anak yang soleh, diberi nama Ismail alaihissalam. Hadirin wal hadirat sidang jemaah hidayat Allah rahimahumullah. Tentunya Allah punya rencana sendiri. Apabila rencana Allah bertentangan dengan rencana manusia, maka rencana Allah yang akan terjadi. Apa rencana Allah? Allah mau menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ujian Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama adalah, wahai Ibrahim, kata Allah, ambillah istri dan anakmu tercinta. Yang kedua, Nabi Ibrahim punya dua istri. Yang pertama Siti Hajar, yang kedua Siti Sarah. Ambillah istri dan anakmu yang tercinta, bawalah kepada padang sahara yang tidak pernah dilalui oleh manusia. Lalu Nabi Ibrahim melanjutkan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan istri dan anak di padang sahara. Beliau kembali ke Palestina, kepada istri pertamanya yaitu Siti Hajar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua, Allah menguji Nabi Ibrahim sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'ahu sa'ya
Manakala umur Nabi Ismail anaknya sudah mampu berjalan bersama ayahnya, sudah mampu berusaha bersama ayahnya. Ada ulama mufassirin yang menyebutkan umur Ismail alaihissalam 7 tahun. Ada juga ulama yang menyebutkan 13 tahun. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam lupa dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pernah mengucapkan, "Ya Allah, seandainya Engkau anugerahkan seorang anak kepadaku, maka aku akan menyembelihnya untuk melaksanakan perintah." Ternyata Allah menuntut janjinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mimpinya. "Ya Ibrahim, tunaikanlah janjimu. Ya Ibrahim, tunaikanlah janjimu kepada Allah. Engkau pernah berjanji untuk akan menyembelihkan anakmu bila seandainya aku perintahkan untuk melaksanakan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, "Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelihmu. Allah memerintahkan untuk menyembelihmu. Maka datang dalam mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada harinya Nabi Ibrahim alaihissalam merenungkan apakah mimpi itu benar datang dari Allah atau dari setan. Maka tadinya dinamakan dengan hari Tarwiyah, yaitu hari renungannya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap mimpinya apakah benar datang dari Allah atau dari setan. Mimpi itu terjadi pada malam 8 Zulhijjah. Ternyata mimpi tersebut datang lagi pada malam 9 Zulhijjah. "Wahai Ibrahim, tunaikanlah janjimu." Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam mimpinya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari tersebut dinamakan dengan hari Arafah. Selanjutnya pada malam 10 Zulhijjah datang pula mimpi yang sama. "Wahai Ibrahim, tunaikanlah janjimu." Datang sampai malam 10 Zulhijjah. Hadirin sidang jamaah masjid Al-Azhar rahimahullah. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang bijak. Beliau tidak sembrono dalam melakukan pekerjaannya. Beliau memanggil anaknya, berdiskusi dengan anaknya, berkomunikasi dengan anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? "Qala ya abati af'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin." Kontan Nabi Allah Ismail menjawab, "Qala ya abati, wahai ayahku, af'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin." Sesungguhnya nantinya insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Semua malaikat ketika itu heran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berserah diri kepada Allah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Manakala keduanya serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim mengambil kepada anak yang membaik di atas politisnya. Lalu Nabi Ibrahim mengurutnya. Semua malaikat terangkat dengan perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Heran para malaikat. Ternyata Allah menyaksikan yaitu leher Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahum bidhibhin 'azim. Allah menggantikan dengan seekor sembelihan yang besar, seekor kibas yang besar. Maka kala itu semua malaikat takjub dengan perintah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka malaikat pun bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu
Nabiullah Ibrahim menjawab, La ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian melanjutkan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah Allah rahimahullah. Maka disunnahkan kepada kita selama 4 hari berturut-turut, baik itu di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, disunnahkan untuk membacakan takbir tersebut. Dari dua ayat tersebut, hadirin rahimahullah, ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan pesan tauladan kepada kita. Tidak ada harta yang paling mahal, tidak ada harta yang paling berharga selain tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengingatkan kita dalam surat At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum." Wahai Muhammad, katakanlah jika adalah ayah-ayahmu, anak-anakmu dan saudara-saudaramu, dan istri-istri, wa ashiratukum dan keluarga-keluargamu, wa amwalun tartumuha, dan harta-harta yang engkau usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan harta-harta tijarah yang engkau takutkan akan kerugiannya, wa masakinun tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, dan rumah-rumah yang lebih engkau cintai daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan lebih engkau cintai daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tunggu, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan mendatangkan urusannya. Allah akan memberi malapetaka, Allah akan memberi azab kepada orang-orang yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Pesan Nabiullah Ibrahim yang kedua, Nabiullah Ibrahim mengingatkan kepada kita semua ketika kita berikrar amanna billahi wa rasulihi wa kutubihi. Ketika kita mengucapkan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, aku beriman kepada malaikat-malaikat Allah, maka Nabi Ibrahim mengingatkan kepada kita, apakah iman itu benar-benar kita beriman kepada Allah atau memang iman itu adalah dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan Ibrahim yang kedua, Nabi Ibrahim memberikan kepada kita sebuah kenikmatan adalah akan mencari nikmat. Bila kenikmatan tersebut dapat membawa kita kepada nikmat akhirat, tapi bila nikmat tersebut adalah dapat menghalangi kita untuk menuju nikmat akhirat, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa harta, jabatan, anak, saudara, keluarga dan sebagainya. Bila nikmat itu dapat menghalangi kita menuju kepada nikmat akhirat, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin sidang jamaah rahimakumullah, apakah kita tidak aman ketika kita mengucapkan tahun ini aku tidak sanggup berkorban, aku belum mampu berkorban? Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat berapa harga kendaraan dunia. Ada yang harganya 10 juta, 20 juta, 100 juta, bahkan miliaran juta yang kita punya. Coba kita bandingkan dengan kendaraan akhirat yang harganya 2 juta, 3 juta. Maka Allah mengingatkan kita, apabila dengan nikmat tersebut dapat menghalangi kita pada menuju nikmat akhirat, maka tunggulah azab Allah. Allah memberikan kepada kita 2 perintah. Yang pertama perintah wajib, mungkin kita mau mengerjakannya karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah memerintahkan dengan perintah sunnah. Allah ingin menguji kita sejauh mana keikhlasan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka dengan itu hadirin wa hadirat rahimahumullah, Rasulullah mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Siapa saja yang mempunyai keluasan rezeki tetapi dia tidak mau berkorban
berdoa kepada Allah walam yuqahi, maka Rasulullah mengajak kepada kita pada yang wabanna sallana, maka jangan sekali-kali engkau mendekati tempat sholat kami, kata Rasulullah SAW. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, ma amila ibnu adam min amalin yawmal qiyamah ahabba ila Allah min ihrakid dami. Tidak amalan ibnu adam di hari raya Nahar yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah, yaitu dengan berkorban. Sesungguhnya nanti binatang kurban itu akan mendatangi pemiliknya di akhirat, yaitu innaha la ta'ta yawmal qiyamah bi quruniha wa sa'ariha wa aqlatiha wa anna as-sama la yaqa'u min Allah bi makanin wa la yaqa'u min al-ardi fatimu biha nafsa. Maka kurban itu akan mendatangi pemiliknya nanti di hari kiamat, yaitu lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan bulu-bulunya, lengkap dengan kuku-kukunya. Sesungguhnya binatang kurban yang kita kurbankan di dunia ini sebelum darahnya tumpah ke tanah, maka sudah Allah terimakan kebaikan yang kita lakukan. Fatihu biha nafsa, maka berbahagia jiwa-jiwa yang telah melakukannya. Hadirin hadirat sidang jamaah di Allah. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan yang akan kita kerjakan nantinya, khususnya di hari raya Idul Adha dengan menumpahkan darah, yaitu dengan berkurban, sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Rasulullah SAW, termasuk kita orang-orang yang nantinya dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, dikumpulkan bersama orang-orang yang syahid di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.